Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, belajar IPA lagi yuk bareng Bu Guru Lala di sini. Apa kabarnya kalian para siswa-siswi cerdas berakhlak mulia? Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi sel atau perkembangbiakan pada sel. Tapi sebelumnya tombol subscribe dan like di bawah ini gratis loh, jadi kalian boleh tekan tombolnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Nah sekarang mari kita mulai, it's class time. Pernahkah kalian berpikir mengapa rambut akan tetap tumbuh meski kita potong berkali-kali? Atau mengapa kalian yang sekarang ini ganteng dan cantik tumbuh dari seorang bayi mungil yang sangat lucu? Gak mungkin dong kalian tiba-tiba lahir sebesar itu dan mengucapkan, "Hai mama, terima kasih karena telah melahirkanku ke dunia." Begitu juga dengan tumbuhan. Kenapa ya tumbuhan juga bisa tumbuh dari kecil hingga besar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada video pembelajaran kali ini. Jadi, simak baik-baik ya. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertambahan ukuran tubuhnya mulai dari dia kecil hingga dewasa. Nah, kira-kira kenapa ya seperti itu? Ternyata setiap makhluk hidup bisa mengalami pertambahan ukuran ataupun volume tubuhnya karena sel-sel penyusun tubuhnya juga bertambah banyak dan juga bertambah ukuran. Masih ingatkah kalian pada sesuatu bernama sel? Apa sih yang ada di dalamnya? Coba diingat lagi apa saja organel di dalam sel dan juga fungsinya. Catat dalam buku catatan ya. Lalu bagaimana sih cara sel bereproduksi atau berkembang biak? Ternyata sel bereproduksi dengan melakukan pembelahan sel. Pembelahan pada sel terdiri atas dua jenis, yaitu pembelahan langsung atau tanpa tahapan pembelahan dan pembelahan melalui tahapan pembelahan. Pembelahan langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau sering juga disebut dengan pembelahan biner. Salah satu organisme yang selnya melakukan pembelahan secara langsung atau amitosis adalah bakteri. Setiap sel anak bakteri adalah klon dari sel induk bakteri. Yang dalam kata lain, sel anak akan mempunyai sifat, bentuk, dan ukuran yang sama persis dengan sel induk. Pada pembelahan secara langsung, sel DNA induk akan melakukan replikasi atau menduplikasikan DNA-nya, kemudian melakukan pembelahan dinding sel dan plasma secara langsung, sehingga beberapa bakteri seperti Escherichia coli dapat membelah setiap 20 menit. Ini berarti hanya dalam 7 jam satu bakteri bisa menghasilkan 2.097.152 bakteri. Bayangkan bagaimana 1 jam selanjutnya ya. Jenis pembelahan sel yang selanjutnya adalah pembelahan sel melalui tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan sel yang melalui tahapan pembelahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebenarnya, kedua jenis pembelahan ini melalui tahapan pembelahan yang sama, yaitu tahapan profase. Tahapan profase adalah tahapan pertama pada pembelahan sel. Pada tahapan ini membran inti melebur, kemudian benang kromatin menebal dan berubah menjadi kromosom. Selain itu, muncul benang spindle yang menghubungkan kedua sentriol yang muncul dari kedua kutub yang berlawanan. Tahapan pembelahan sel yang kedua adalah tahapan metafase. Pada tahapan ini, semua kromosom berada di tengah bidang pembelahan sepanjang garis ekuator atau yang disebut dengan metafase plate. Setelah kromosom berjajar pada bidang ekuator, benang-benang gelendong pada sentriol akan menarik kromosom homolog sehingga memisah dan bergerak ke arah dua kutub yang berlawanan. Tahapan ini disebut dengan tahapan anafase. Tahapan selanjutnya adalah tahapan telofase. Pada tahapan ini, nukleus akan mulai terbentuk. Selain itu, kromosom akan terurai menjadi benang-benang kromatin dan terjadi pembelahan sitoplasma sel atau disebut dengan sitokinesis dan pembelahan inti sel atau karyokinesis. Tahapan yang terakhir adalah tahapan interfase, disebut juga dengan fase istirahat. Pada fase ini memakan waktu yang paling lama dibandingkan dengan tahapan atau fase-fase sebelumnya.
Tahapan-tahapan pembelahan tersebut dilalui baik itu pada pembelahan mitosis maupun meiosis. Lalu apa itu mitosis dan meiosis? Apa tujuan dari mitosis dan meiosis? Dan di manakah terjadi mitosis dan serta meiosis? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dan menghasilkan jumlah sel anak yang sama dengan jumlah sel induknya. Sehingga jika pada manusia jumlah kromosomnya adalah 46 buah, maka jumlah sel anaknya pun akan sama. Selain itu, pembelahan mitosis hanya melalui satu kali tahapan pembelahan saja, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan. Pada pembelahan mitosis hanya terjadi satu kali tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gonad. Pembelahan meiosis juga disebut dengan pembelahan reduksi karena jumlah sel anak yang dihasilkan berkurang setengahnya dari sel induk. Berbeda halnya dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis terjadi dua kali tahapan pembelahan sel, sehingga kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Pada pembelahan ini terjadi profase 1, profase 2, dan seterusnya. Untuk memudahkan kalian memahami perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis, berikut ini adalah tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Boleh kalian catat dalam buku catatan ya. Alhamdulillah, akhirnya sampailah kita pada akhir materi pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun. Stay safe and healthy ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.